saya, namanya Imania, Haji Imania Ikram binti Abdul Muthalib, seorang perempuan keturunan Pakistan, Cina, dan Semidang Bukit Kabu. Terus Bu, yang lain ceritanya? Tanda lain apa lagi? Itu, jadi itulah kenangan Ibu dengan zaman Belanda itu ya, bersih. Katanya di belakang rumah itu Bu? Rumah bersih di sana. Tidak boleh kotor? Kalau itu batang-batang yang menjorok ke jalan, potong sekali. Langsung potong? Ya, ada dibiarkan. Jadi tidak boleh ada yang kumuh-kumuh buang sampah sembarangan, tidak boleh? Ada boleh dikasihnya tempat sampah di rumah. Di depan? Iya, tempat sampah dari kayu, papan. Oh, dari papan? Sini rumah. Ada yang ngangkat? Ya, yang mengangkat tuh ikut orang penjara. Orang penjara. Ya, yang memotongnya orang PLN. Yang motong orang PLN, yang ngangkat orang penjara, yang tahan penjara disuruh ngangkat-ngangkat gitu. Nah, terus Ibu lah besar. Orang penjara yang umur yang bakal tinggal di situ tidak lama lagi. Oh, yang mendapat keluar asimilasi. Nah, Bu, Ibu ingat nggak? Ada cerita tentang Fatmawati. Fatmawati. Ibu kenal dengan Fatmawati, kenal dengan Fatmawati dari mana? Katanya Ibu pernah jadi muridnya. Tidak mungkin menjahit. Menjahit. Menjahit itu, maaf karena di Muhammadiyah itu. Kebun ros kan? Kebun ros kan di belakang itu ada Aisyah punya. Oh, dulu ada yang ada dulu zaman pakai kayu dulu aja masih ingat, masih kecil. Iwan masih ingat Bu. Pakai jarum itu. Cara menjahit. Jarum itu untuk merendau benang. Dua alat aja. Iya. Dua apa? Yang kecil itu, anyong aja kami itu. Iya. Terus? Sudah itulah. Jadi Ibu tahunya dengan Fatmawati itu cantik Bu? Hanya senyum terusnya. Senyum terus, nggak pernah tampak cemberut? Nggak ada. Orangnya senyum terus, cantik? Mayu cantik. Samu ada deket yang patung itu? Beda? Tidak, jauh nih ada. Jauh nih Bu. Itu Bosga, kata ibu saya, patung itu beda dengan aslinya. Dia lihat aslinya kan gitu. Aslinya muka saya, tangan saya dipegang begini. Oh, tangannya pegang, cara menyulam itu ya? Iya, menyulam tuh. Tapi kami itu ada orang 20 dia belajar. Oh, belajar orang 20. Jadi masa kecil saya itu di daerah Kebun Ros. Iya. Pak Sam minta Kebun Ros, Pintu Batu itulah dekat sini. Masih kecil kami main layangan segala macam di atapnya Unihas tuh. Kami naik di atap sampai naik di atas itu. Nah, terus ya, ibu jadi kan gini ceritanya kan, ibu kan keluarga ibu kan dekat dengan keluarga, tahu dengan keluarganya Pak Mami, kenal. Foto-foto zaman itu banyak yang dengan Soekarno. Ya. Tapi dibakar orang. Udah dibakar orang zaman dulu. Di dusun besar. Oh gitu. Karena dengki dan mana tuh kawan dekat itu Soekarno hanya bakar rumah tuh. Waktu keributan tuh terbakar lah. Tahun 48 itu ya? Ya, aja untuk 48 lah. Dibakar. 1948 ya, terus? Sudah itu apa namanya itu peda rembinya habis hancur. Ikonnya tuh albumnya Limo yang gedangko album Soekarno. Berarti kakak ibu yang paling tua tuh kawan akrabnya Soekarno? Iya. Akrabnya? Iya. Memoto-motokannya kayak ikon. Dia ini juga fotografer ya? Fotografer di situ tuh lah. Ya. Itu dia kawan dengan Soekarno, ibu dia jadi muridnya. Nah itu tanya, itu Mak Boy, Hadijah tadi katanya kawan dengan Pak Mawati. Kawan tadi dia tapi kan kumpulan gadis-gadis empat ini banyak. Oh, perkumpulan gadis-gadis, ada perkumpulan gadis-gadis ya. Cilegan, siapa Cilegan apa namanya banyak gadis kumpul kan. Iya. Waktu itu Ibu Inggit masih ada. Ibu Inggit masih ada di Bengkulu. Iya. Ibu tahu muka Ibu Inggit tak? Tahu. Pernah nengoknya? Nengok. Kartika anaknya, Ibu nengok tak anaknya? Dan tidak dong. Anak angkatnya itu, Kartika Ratna Juami. Tidak dong nengok ada gambar dong. Kemudian Bung Karno itu tiap sudah maghrib pakai tungkek. Jalan ke jalan Tebet tu, ke jalan terus itu. Itu malam. Sudah maghrib. Di belakangnya ada tukang perhatiannya bersepeda. Oh, orang-orang tentara Belanda. Istilah mata-mata. Terus? Mananya singgah ngecek kalau yang mana itu foto dan banyak situ banyak foto terbakar. Itu bakar ya. Bakar lalu habis. Nah, jadi itu cerita awal nih guys. Boska ini prolognya ya. Mungkin dua video ini prolog. Kita akan cerita nanti, akan dibahas semua ya.
Jadi waktu Soekarno sudah jadi presiden, dia datang ke Utali, beliau sebagainya tinggal itu, dia panggil Amdem anak, So jadi pejabat di Jakarta. Jakarta siapa? Kau mau pindah sama saya ya, Jakarta aja bekerja, saya kasih kerja. Jadi kakak ibu saya ini diajak Saudara Indonesia Merdeka, diajak oleh Soekarno ke Bengkulu, diajak ke Jakarta, tapi dia ini nggak mau. Mungkin kalau dia di Jakarta, mungkin dia dikasih jabatan di situ, lain ceritanya. Niar, Lucy dan adik-beradik mungkin sudah jadi anak pejabat di Jakarta. Ini sepupu-sepupu saya nih. Ini cerita prolognya dulu. Jadi itu Boska, ini pertama kalinya ibu saya ini hidup di zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman reformasi. Jadi gini, biar tidak salah tadi di Bengkulu ini, jadi zaman Belanda tuh apa 3,5 abad, penjajahan Belanda itu berhenti pada tahun 1942. Masuklah tentara Jepang. Jadi Belanda itu berakhir tahun 42, tentara Jepang masuk sampai tahun 1945 itu Jepang. Sedangkan Soekarno di Bengkulu tahun 38 sampai tahun 1942. Jadi waktu Soekarno berangkat ibu tahu? Tahu. Tahun 42 tuh. Cuma tahun berlupa. Ya, naik apa mobil? Gas apa naik? Kata naik truk. Naik gas saya ada untuk gas tuh. Gas. Entah kalau nyala truk itu berderet otot. Banyak mobil banyak ya. Banyak mobil. Jadi pidato, minta maaf ya orang kuno, iko nak pakai jadi. Iko mau kasih Kara Padang tuh ya? Hah? Kara Padang tuh, jalan ke Padang, dari naik pesawat, kan belum naik pesawat. Oh, dari Padang naik pesawat. Belum banyak ini, kita belum ada iko, belum ada lapangan terbang kayak ini. Di belum banyak, mana Padang ada kan luas, ada baik Padang ini terbang ke Jakarta. Oh gitu. Ini kari kayak iko tuh. Kayak Arsio ya. Terus? Enggak nikah kayak iko tuh, nikah ganggang. Nikah wakil ya, nikah ganggang. Jadi Soekarno nikah dengan Fatmawati itu adalah nikah wakil alias nikah ganggang. Yang mengikutkannya adik kecil. Yang jadi apa tuh? Yang nak nikah tuh. Yang wakil Soekarno. Wakil ya iko. Wakil apa? Fatmawati. Oh jadi yang menikahkan Soekarno. Nikah kan main ida iko, main itu aja. Bukan dia nikah. Bukan, Soekarno ke Fatmawati itu kan nikah. Jadi kan Fatmawati ada di situ. Ya kan? Iya, Fatmawati kan di Bengkulu. Ada di tempat nikah itu ada kan pasti. Nah, yang kan Soekarno kan Jakarta. Nah, kan nikah wakil. Nah, sekarang yang anak kecil itu sebagai apa? Ya, itu adalah sahabatnya itu dah. Tidak sebagai wakil Soekarno atau siapa? Wakil ambil sama bahasa wakil Soekarno. Jadi kan kita nikah wakil, saya nikahkan sama wakili itu kan berarti Soekarno amat kecil ya mewakili. Oh gitu. Ambil tahu mak paling kecil apa itu ambil tahu. Lupa ya, tapi ada yang ngurus. Yang ngurusnya amat kecil gitu. Terus rumahnya di muka ikut apa? Di rumah 3 ada beli ke apa orang Padang ke apa? Di muka puskesmas di nak masuk ke pasar. Serikan? Kan ada puskesmas itu. Itu situnya. Ini 3 situ kayak kami galak situ lah. Terus? Itulah. Nah terus ibu ada cerita dulu tentang ada orang Jepang yang tinggal di Bengkulu sejak zaman Belanda. Ternyata setelah Jepang masuk orang itu hilang. Kayaknya mata Jepang. Anyo lah ada di kampung tuh. Nah siapa nama tuh? Ambil tahu. Dia usaha apa di kampung bu? Toko. Jadi toko-toko. Iko. Kalau Jepangnya jual es. Iko es apa namanya? Es batu. Bukan es batu yang pakai koko. Es lilin. Es campur pakai kacang tuh. Kacang. Es campur kacang merah. Siapa yang namanya? Orang Jepang itu. Masukawa apa namanya? Masukawa. Masukawa ini, ayo Masukawa ini adalah orang Jepang yang tinggal di Indonesia sejak zaman Belanda. Yo. Pada tahun Jepang masuk malah hilang.
Dipakai orang juga sebentar udah hilang ya. Artinya dia balik lagi ke Jepang karena dia ini mata-mata Jepang rasanya. Rasanya yo. Nah, terus udah tuh masuk kawah. nggak ada masuk awal lah di sana mana-mana. Dia rajin yo, ban kalau berlari kue nomor 1 deh. Lari. Yo apa Tentara Jepang. Sudah ini jual Dia pendek orangnya. es kacang. Jual es kacang merah. Sebagai sampai udang mana tinggal. Oh, berarti depan di samping Polres tuh ya? Hampir di muka kantor pos, hampir di muka kantor pos. Iya. Disuruh bantu dulu ikut tadi ya pos tuh. Coba padang yang disebut itu lah. Nurut. Bukan bisa ada kayak situ lah. Bisa ke Misa ya. Masih kenang. Jadi ternyata mereka ini ternyata setelah nyusahin mereka orangnya hilang, mungkin mata-mata ya. Ada sebentar udah hilang. Oh, berarti inilah bos Kak, banyak sekali orang datang. Yang sebelah situ Pedagang. ada orang Cina. Orang Cina. Diksu juga. Hilang juga. Hilang dulu. Mata-mata dari mungkin mereka nak masuk kirim orang dulu dah. Dari tentara Jepang atau RRC gitu kan. Simpan apa jualan lecak jualan apa gitu masih kena bos Cina tutup nih. Ya. Tinggal Bengkulu. Datang ke Bengkulu, yang orang Jepang tadi setelah merdeka aja hilang. Ya. Karena apa? Setelah Belanda setelah Jepang masuk hilang dia pasti pulang lagi. Ada sebentar. Ada sebentar itu hilang. Dia kerja dengan Jepang hilang. Tadi yang tadi orang Cina tadi hilang juga. Hilang juga. Berarti sama-sama mereka lah ya mata-mata ya kali ya. Masuk kawan, mungkin Masuk kawan. jual es kacang. Jual es Larisnya tuan banyaknya orang masuk. Iya. Terus? Sudah, ambil nama belum lupa, tahu lagi. Terus? Hah? Itulah sejarahnya ya sampai Indonesia Merdeka. Oke Boska, itu saja dulu. Kita lanjutkan nanti pada episode berikutnya bincang-bincang bicara dengan ibu saya, namanya Imania, Haji Imania Ikram binti Abdul Muthalib, seorang perempuan keturunan Pakistan, Cina dan Semidang Bukit Kabu. Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Umurnya 87 tahun. Yati itu juga orang dari situ. Oke. Itu Boska. Nah, itu ibu saya yang perempuan yang sangat saya sayangi.